Suara ketukan pintu diiringi suara panggilan Mimi membuatku yang tengah menyisir rambut melihat ke arah pintu. Raihana Kamaya, panggilnya lagi dengan nada khas modern gotel saat memanggil Rapunzel. Rah, apa? Aku membuka pintu, membuat mulut Mimi bungkam seketika. Boleh masuk? Tanyanya. Aku mengangguk, mempersilahkan Mimi melangkah ke dalam kamarku. Ya Allah, Raya, ini kamar hotel bintang berapa? Mata Mimi menyisir ke seluruh ruangan dengan takjub. Kasurnya, lemarinya, astaga, meja riasnya lebih bagus dari yang di bawah. Karpet bulunya juga. Lanjut Mimi lagi mengelus barang-barang yang barusan dia sebutkan. Tidak usah lebay, Mi. Karpet pakai diusap-usap segala. Gusti, ini lemari apa toko? Banyak amat bajumu, Rah. Aku menggelengkan kepala saat melihat Mimi membuka lemari pakaian yang masih terbuka setengah. Setelah tadi aku mengambil pakaian dari sana. Rah, ini semua kamu yang milih. Mimi menutup lemari. Kini dia menghampiriku yang tengah duduk di meja rias. Tidak, semua pakaian itu sudah ada di sana ketika aku datang ke sini. Mungkin Mama yang belikan, jawabku, tidak mengalihkan pandangan dari cermin. Serius, mertuamu yang menyediakan? Aku mengangguk, seraya mengoleskan sedikit lipstik ke bibir. Rah, si Raffi punya saudara bujang gak? Gak apa-apa, jelek juga. Bopeng-bopeng deh, kagak apa-apa. Asal dia tajir, baik, orang tuanya perhatian, kayak mertuamu itu. Aku pengen tinggal di rumah besar juga, Rah. Cerocos Mimi memegang sebelah pundakku. Aku yang hendak memakai kerudung malah tidak jadi, karena jarum yang akan aku pakai terlepas dan menghilang entah kemana. Guncangan tangan Mimi membuatku menatapnya dengan tajam. Sisain mertua baik buat aku, satu aja, please. Mimi menangkupkan kedua tangan dengan wajah yang dibuat semenyedihkan mungkin. Aku mengembuskan nafas kasar, kemudian mengangguk untuk menyenangkan hatinya. Nanti akan aku tanyakan pada Mas Raffi. Kalau ada, aku akan langsung ngabarin kamu. Atau nomormu akan aku kasih pada pria jelek tapi kaya, pungkasku. Mimi tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Kalau bisa, yang tampan juga gak apa-apa deh, Ra. Biar bisa dipamerin gitu. Aku mendelikkan mata, seraya merapikan jilbab yang baru saja aku kenakan. Kalau bukan teman, sudah aku jahit mulut si Mimi. Untung saja dia baik, meskipun bibirnya suka hilang kendali dalam berucap. Maaf, Ra, aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi, turun yuk. Aku mau buatin kopi buat suamiku, ujarku seraya berdiri. Ya ampun, aku lupa. Tadi aku disuruh ibu buat manggil kamu, Rah. Kesenangan lihat kamar kamu, aku jadi lupa jika datang ke sini untuk menyampaikan perintah, ujar Mimi menepuk jidat. Makanya, jangan mikirin cowok tajir. Jadinya keblinger sendiri kan. Buruan keluar. Aku membawa Mimi berjalan ke arah pintu. Meskipun awalnya susah diajak pergi, tapi akhirnya Mimi mau keluar juga. Setelah mencolek dinding, lalu menciumnya. Semoga nular, jadi menantu orang kaya, ujarnya berbisik sampai di dapur. Ternyata aku disuruh Mama untuk mencicipi kue kering buatannya. Mama sangat senang saat aku mengatakan enak untuk cemilan yang dia suguhkan padaku. Selama ini, Mama memang tidak terlalu pandai memasak. Kebiasaan dia yang selalu dilayani sejak kecil membuat Mama menjadi tergantung pada asisten rumah tangga. Ditambah, Mama menikah dengan Papa yang tidak pernah menuntut istrinya untuk bisa melakukan banyak hal, termasuk pintar masak. Raya, panggil Raffi Ki, suruh sarapan bareng kita.
Tadi Mama lihat dia pergi ke belakang. Mungkin di kolam, ujar Mama. Aku mengangguk, berdiri dari dudukku dan pergi ke tempat yang Mama sebutkan tadi. Ternyata benar, suamiku tengah duduk sembari menaburkan pakan ikan. Di pangkuannya ada laptop yang biasa menemani dia bekerja. Kakinya menjuntai ke dalam kolam ikan yang terlihat bersih dengan air yang jernih. Aku berjalan mengendap, mengangkat kedua tangan, bersiap untuk mengagetkan Mas Raffi dari belakang. Dia pasti akan sangat terkejut. Aku tersenyum, membayangkan wajah kaget Mas Raffi. 1, 2, 3. Duar! Biur! Mulutku menganga dengan mata melotot saat melihat laptop yang tadi berada di pangkuan Mas Raffi terjun ke dalam kolam ikan. Mas, aku meneguk ludah dengan sangat susah saat mata Mas Raffi menatapku dengan tajam. Rahangnya mengeras, membuat nyaliku menciut seketika. Maaf, Mas, aku benar-benar tidak sengaja. Aku kelepasan, Mas, ucapku penuh sesal. Sungguh, ini tidak ada dalam bayanganku. Aku pikir laptop Mas Raffi tidak akan jatuh dengan hentakan tanganku di pundaknya. Namun aku salah. Kini laptop itu sudah berada di dalam kolam. Rah, kamu tahu kan, kalau di dalam laptop itu banyak sekali file penting tentang usahaku. Kenapa kamu bisa melakukan hal ceroboh seperti tadi, Rah? Meski berucap dengan pelan, tapi aku tahu ia sedang dalam keadaan marah. Maaf, Mas, aku menyesal, ucapku menangkupkan kedua tangan. Aku duduk berlutut, mensejajarkan tinggiku dengannya yang tengah duduk dengan pandangan lurus ke depan. Masuk. Apa, Mas? Masuk ke dalam kolam. Ambil laptopku. Iya, Mas, iya. Segera aku menurunkan kedua kakiku, mengikhlaskan tubuh yang baru saja mandi terkena bau amis ikan. Aku berjongkok, tanganku menggapai mencari laptop yang mungkin sudah mati terkena air. Setelah dapat, aku mengangkatnya dan menyerahkan benda itu kepada Mas Raffi yang wajahnya masih datar tanpa ekspresi. Buka laptopnya, masih hidup atau tidak, ujarnya lagi dengan pandangan menghujam. Masih berdiri di dalam kolam, aku menggunakan tangan kiri untuk memegang laptop, sedangkan tangan kanan membuka benda itu. Dan selamat Anda tertipu, Mas Raffi. Bersambung.